Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Kali ini kita akan terbang ke Singapura. Sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia yang tengah menyelesaikan studi doktornya, PhD-nya di National University of Singapore. Dari S1 langsung S3. Ini unik sekali nih. Sudah bersama kita Mas Gozali Suharyanto Hadi atau yang biasa disapa dengan Mas Gozali langsung nih dari Singapura. Halo Mas Gozali, apa kabar? Ya, kabar baik, alhamdulillah. Terima kasih banyak Mas Gozali udah mau sharing kepada kita di sini bagaimana perjuangan Mas Gozali sampai di NUS. Dan semoga nanti cerita dari Mas Gozali bisa memberikan inspirasi buat teman-teman untuk bisa tetap ya semangat dan tidak menyerah kuliah di luar negeri ini. Siapa tahu nih ada yang mau setelah selesai S1 mau langsung S3 nih ya, seperti Mas Gozali. Untuk itu kita persilakan Mas Gozali untuk memulai sharing session-nya. Oke, ya terima kasih Mas Bulu. Mhm. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Terima kasih Mas Bulu. Jadi di kesempatan kali ini saya cerita sedikit lah tentang bagaimana mahasiswa PhD ya. Semoga ada gambaran untuk teman-teman yang mungkin mau lanjut PhD atau master dan sebagainya. Ya, jadi sekarang saya studi di NUS Singapura dan mungkin untuk lebih jelasnya jadi saya menempuh pendidikan S1 di ITB dari 2009 sampai 2013, alhamdulillah cum laude, dan sempat juga dapat predikat mahasiswa berprestasi teknik elektro. Jadi ceritanya waktu itu saya pulang dari lomba di Amerika, terus pas pulang disuruh untuk jadi kalau di ITB itu biasa berbeda-beda tiap jurusan, tapi kalau di elektro itu dicari 10 top gitu ya mungkin ya IPK-nya, terus disuruh submit untuk semua berkas-berkasnya. Nah, waktu itu sebenarnya saya telat sehari karena baru datang dari Amerika. Terus waktu setelah submit, ternyata saya dipilih untuk jadi mahasiswa berprestasi elektro. Karena alasannya teman-teman saya meskipun IPK-nya ada yang beberapa di atas saya, tapi katanya karena selain IPK saya juga ada pengalaman organisasi dan lomba-lomba, jadi saya ya. Sekarang saya S3 di Singapura. Jadi ya benar seperti kata Mas Gulo, memang istilahnya direct PhD, jadi tanpa melalui S2. Dan ya research area saya di embedded system awalnya dulu pas S1 sama autonomous UAV atau drones. Dan sekarang untuk S3 lebih fokus di radar machine learning. Jadi mungkin teman-teman tahu radar gitu ya. Selain itu saya juga mengajar. Jadi mungkin saya nanti jelaskan lebih jelas bahwa kalau di sini S3 itu ada 2 tipe. Nah, salah satunya untuk Mhm. istilahnya mengkompensasi beasiswanya itu Mhm. dengan mengajar. Nah, ini yang pertama ini saya ngajar mata kuliah prof saya. Jadi ini isinya mata kuliah untuk S1, S2, bahkan ada yang S3 gitu ya. Jadi kayak saya jadi teaching asistennya. Nah, kalau yang kedua ini saya sedang jalani itu sebagai istilahnya part time juga gitu ya, lumayan Mhm. gitu istilahnya. Ini tuh mata kuliah artificial intelligence karena lagi hit. Nah, ini mungkin juga bagus juga ya kalau misalnya diadopsi di Indonesia, karena ini yang saya ajar bukan murid, tapi pegawainya NUS. Jadi Singapura itu sangat ambisius untuk menjadi smart nation gitu. Jadi semuanya diajarin artificial intelligence karena di masa depan mereka yakin kalau artificial intelligence itu bakal suatu keharusan untuk paham, karena beberapa job bakal diganti dengan job-job baru yang itu membutuhkan skill AI gitu, artificial intelligence. Jadi pegawai-pegawai NDS itu diajarin gitu, meskipun nggak yang detail coding ya, tapi pemahaman singkat lah. Oke, nah Baik. ini saya tampilin foto sama istri saya untuk menggambarkan bahwa kalau ketika ngambil graduate itu mungkin juga kalau membawa keluarga gitulah. Meskipun ini juga ada kisah rada ininya ya, gara-gara pandemi sempat LDR hampir 2 tahun. LDR dengan Ayang Mas ya? Iya benar. Jadi ya banyak cerita lah ya. Ya maksudnya tapi masih
jauh lebih bersyukur karena masih lebih beruntung daripada mungkin teman-teman di luar sana ada yang jauh lebih kurang beruntung pas masa pandemi ini karena mungkin ada yang kehilangan keluarga dan sebagainya. Alhamdulillah masih oke gitu meskipun harus LDR 2 tahun gitu. Gitu ceritanya. Karena Singapura itu ketat ya, maksudnya kayak pas awal pandemi mereka benar-benar lockdown itu ya meskipun istilahnya beda tapi benar-benar ketat gitu bahwa kalau ada yang melanggar ada yang sampai dideportasi dari kerjaannya, ada yang dikeluarkan dari NUS karena melanggar karantina misalnya. Oke. Itu sangat strict gitu. Pas kebetulan juga istri menyelesaikan studi dokter giginya, jadi ya udah pas, alhamdulillah baru kemarin itu bisa Wow, ketemu lah. keren. Mas Gitu. Gozali ini Jadi ngambil S1-nya teknik elektro. Apa yang iya, inspirasi Mas Gozali? Kayaknya aku mau ngambil kuliah teknik elektro deh. oh, oke, menarik. Ya, jadi dulu ini ceritanya juga pas SMA dulu. Nah, ini juga mungkin sedikit cerita gitu ya. Jadi eh, bahwa saya tahu ITB itu setahun sebelum pas akhir-akhir kelas 2 atau kelas 3 gitu bahwa ada yang namanya ITB karena kalau orang Jawa Timur karena saya dari Mojokerto taunya ITS kan ya kalau teknik ya. Sampai teman saya bilang ada nih ITB. Wah, serius gitu. Jadi saya itu alhamdulillah alumni SMA saya pertama yang masuk ITB. Wow. Jadi jadi benar-benar makanya waktu itu pada inilah maksudnya kayak akhirnya ada yang masuk gitu. Nah, kenapa masuk elektro? Karena memang saya udah suka elektronik sejak SD. Jadi saya itu suka elektronik, suka pesawat gitu ya, kayak bikin aeromodeling gitu. Sampai waktu itu saya bingung antara 3 sebenarnya. Teknik mesin yang waktu itu kayak ada hubungannya sama penerbangan, teknik elektro sama informatika. Nah, kan kalau dari statistik harus ternyata informatika sama elektro itu satu fakultas. Ya udah saya milih yang 2 di antara yang 3 saya tertarik, berarti waktu itu saya masuk stay. Kalau di ITB itu kan masuknya fakultas dulu ya, nggak langsung jurusan. Nah, setelah tingkat pertama TPB, tahap persiapan bersama, eee, waktu itu pilihan informatika sama elektro. Pas setelah menjalani setahun akhirnya ya makin yakin, ya udah elektro. Tapi pas ketika lulus dari ITB, berpikir kayaknya kalau terlalu elektro banget itu kok kayaknya bukan saya banget gitu. Jadi akhirnya makanya S3-nya Computer Science. Oke. Di mana Menarik, saya tetap bisa ngerjain hardware tapi ada software-nya. Jadi kayak 50-50 lah gitu menarik istilahnya. Mas Gozali. Dan bagaimana sih gambaran seorang Mas Gozali sewaktu S1? Nah justru kalau pas S1 saya lumayan aktif ya. Jadi selain selain kuliah tentunya ya. Jadi kayak saya ikut tim robot ITB. Mhm. Jadi waktu itu makanya sempat dikirim ke Amerika, terus aktif juga di organisasi, di keluarga mahasiswa muslim, di himpunan gitu ya. Terutama akhirnya saya lebih fokus ke keluarga mahasiswa muslim waktu itu karena sempat ditunjuk jadi ketua gitulah ya. Jadi waktu itu saya bilang ke teman saya yang Kahim, ketua himpunan, saya mau fokus di sini nih gitu. Karena Kahimnya teman sahabat saya sendiri gitu. Jadi waktu itu aktif. Jadi organisasi lumayan, terus volunteering juga lumayan lah gitu ya. Jadi beberapa lah. Jadi sebenarnya aktif lah, cukup aktif. Justru pas S3 nih kayak fokusnya banyak keserap riset. Jadi kurang aktif di organisasi, tapi kalau pas S1 lumayan aktif. Jadi waktu itu juga alhamdulillah bisa bagi waktu antara kuliah, organisasi sama ini apa? Jadi tim robot karena juga cukup menyita banyak waktu jadi tim robot gitu. Baik Mas Gozali, waktu di S1 kuliah, ikut organisasi, volunteering gitu ya. Terus kemudian ikut kompetisi. Apalagi kompetisi itu tidak mungkin ya menghabiskan waktu yang sebentar. Iya. Banyak pengorbanan ya Mas ya selama S1. Iya, banyak 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 banget. Dan jam Dan tidurnya juga terganggu Mas ya. wah itu sudah pasti. Jadi kalau ada cerita lucunya itu kalau misalnya pas pagi-pagi di parkiran ITB, anak-anak pada masuk parkiran, saya keluar parkiran karena habis nginep dari lab. Itu jadi tidur di lab itu udah sehari-hari lah. Baik, dari banyak kegiatan itu, apa yang Mas Gozali cari? Karena gini ya, karena saya yakin S1 itu tahap ini belajar untuk learning how to learn kalau kata orang. Jadi belajar bagaimana cara mempelajari sesuatu karena eh,
S1 itu fondasi nanti ketika kita setelah lulus, kalau kita ada skill set baru gitu ya, itu kita tahu bagaimana cara mempelajarinya. Dan itu menurut saya lebih penting daripada belajar kuliahnya itu sendiri. Karena banyak orang itu belajar kuliah, ya maksudnya menurut saya ya, itu kayak belajar kuliah, lulus oke, tapi ketika ada apa ya, hype baru atau misalnya bidang baru, mereka berhenti untuk belajar. Padahal sebenarnya yang paling penting itu adalah tetap belajar, karena baik pekerjaan, baik apapun itu berubah, apalagi di zaman teknologi ini, wah shifting-nya sangat cepat gitu. Baik bisnis, pekerjaan, pendidikan itu shifting-nya cepat. Jadi learning how to learn itu menurut saya penting banget. Nah itu makanya saya belajar kayak misalnya nanti saya cerita sedikit pas di dunia kerja saya sempat jadi kepala project, itu salah satunya sebenarnya nggak saya dapat di bangku kuliah tapi di organisasi atau di tim gitu ya, bagaimana teamwork itu penting gitu. Nah, kalau dari volunteering jadi apa namanya? Ya tim itu juga ya itu tadi kombinasi organization sama jadi tim robot itu sangat berpengaruh lah gitu, pas di dunia kerja maupun ya sekarang juga. Karena kalau di PhD itu kan kolaborasi itu ini ya, maksudnya kayak keharusan gitu. Jadi biar nggak semuanya dikerjakan sendiri lah. Gitu. Baik, menarik. Dan gimana Mas Gozali ini bisa sampai menjadi seorang mahasiswa berprestasi elektro ITB? Apa karena begitu teman-temannya mau masuk kuliah di parkiran, terus tiba-tiba Mas Gozali pulang? Nah, itu menarik ya. Sebenarnya nggak ada rencana sama sekali. Bahkan apa ya? Saya nggak tahu kalau ada istilah mahasiswa berprestasi gitu ya di kampus. Bener. Ini karena gini ceritanya itu, behind the story-nya itu adalah waktu itu saya berangkat ke Amerika untuk lomba robot itu kira-kira 10 hari gitu ya. Pas pulang-pulang teman saya ngasih tahu, kamu masuk list. Jadi kalau nggak salah elektro waktu itu masuk list, maksudnya bagaimana elektro menseleksi itu dicari top 10 mahasiswa yang IPK-nya paling tinggi. Nah, sebenarnya saya juga nggak yang top nomor satunya ya, nomor berapa lah, 5 besar masihan. Gitu. Tapi maksudnya waktu itu saya juga pas dibilang gitu, lah ini kan deadline-nya hari ini gitu, hari ini atau bahkan udah kemarinnya gitu kalau nggak salah. Terus ya udah nggak apa-apa, submit aja kata teman saya gitu. Ya udah saya ini aja lah, maksudnya copy transkrip seadanya, sama waktu itu copy ini yang piagam habis benar. Karena alhamdulillah waktu itu lomba robotnya menang juara 2 dan 3. Bahkan waktu itu sempat diundang juga di TV gitu ya, di beberapa stasiun TV. Wow, ini luar biasa. Ini harus tepuk tangan, ini luar biasa nih. Nah itu jadi apa? Saya tampilin aja medalinya, foto medalinya gitu ya, capture, karena waktu itu juara 2 dan 3 di Amerika gitu, lawan beberapa negara. Terus saya submit, terus nah saya juga sebenarnya karena telat ya, pas ngumpulin di TU-nya juga, Pak ini submit, apa ini? Loh bukannya udah telat? Ya Pak coba aja, ya udah terus diterima aja sama orangnya kan. Nah beberapa hari kemudian adalah telepon, dan telepon itu nggak jelas ini nomor siapa gitu. Terus beliau nyebut namanya itu mirip sama nama teman saya. Terus ya udah saya, kenapa gitu kan. Terus pas ngobrol-ngobrol, ini nama dosen dong. Ternyata itu dosen ngasih tahu kalau saya kepilih. Saya pikir itu teman saya yang telepon karena namanya sama. Terus ngasih tahu ternyata kepilih ini. Terus pas saya nanya, loh Pak kenapa saya yang dipilih, kan bukan peringkat 1, maksudnya IPK-nya. Ya kata beliau, yang lain itu banyaknya IPK-nya bagus, tapi fokus di kuliah aja. Nah kamu ada organisasi sama menang lomba, jadi kamu saya pilih. Oh gitu. Ya udah, saya gitu aja sih. Makasih Mas Gitu Gozali. sih. Ya terus mungkin lanjut ya. Jadi ini kilas balik sedikit tentang perjalanan hidup. Jadi seperti yang saya ceritain, saya S1 di TB, di teknik elektro. Terus ya selain organisasi, sebenarnya waktu saya banyak dan juga tentunya kuliah, waktu saya sebenarnya banyak banget tersita untuk kompetisi robot, karena memang saya suka robot sejak kecil. Dan traveling itu dicoret sebenarnya ada maksudnya, karena sebenarnya dari SMA saya itu suka banget sama ikut lomba-lomba. Bahkan waktu itu sempat pas kelas 3 SMA, waktu sebelum lulus kepala sekolah minta, tolong dong dikasih kopian sertifikat kamu. Itu sebenarnya bukan sertifikat menang, ada yang kan dulu zaman SMA
kita ikut lomba dikasih sertifikat tapi sebagai peserta kan gitu, ada juga ya. Tapi pas di total itu ada 60 sertifikat selama saya SMA. Dan itu Selama SMA lombanya 60. iya, dan itu lombanya macam-macam dari fisika, matematika, bahkan IPS, lomba pajak, bahkan lomba bahasa Inggris, debat saya juga ikut. Pokoknya Wow, semuanya wow, saya wow, wow, ikutin. luar biasa nih. Setahun bisa Dan 20 kali ini nih kompetisi nih, luar dan biasa. dan sebenarnya alasan sebenarnya bukan karena ya maksudnya memang untuk berlatih kompetisi ya. Jadi makanya ada hikmahnya pas saya masuk ITB itu karena banyak kan maksudnya, wah kamu belum termasuk orang ibu saya sendiri kayak bilang, ah, kamu jangan masuk ITB lah, masuk yang apa jurusan yang mungkin kampus yang mungkin sudah pasti dapat kerjanya atau apa gitulah ya. Tapi karena apalagi belum pernah ada yang masuk ITB kan ya pas pas SMA di SMA saya. Tapi ibu saya menekan tapi saya karena berjiwa kompetitif itu tadi, jadi ya udahlah nekat aja gitu. Nah, tapi selain itu, selain rasa kompetitif yang pengen saya tanamkan dengan ikut banyak lomba, sebenarnya juga karena namanya anak SMA ya kadang bosan ya. Jadi sebenarnya ikut lomba itu biar keliling-keliling sebenarnya. Nah, sama juga pas kuliah sebenarnya ikut lomba robot, awalnya sih saya mikirnya keliling di Indonesia aja, nggak nyangka kalau bisa akhirnya sampai ke Amerika gitu. Gitu Wow, sih wow, kira-kira. wow, wow. Jadi itu ceritanya kenapa kok banyak ikut lomba gitu. Nah, terus setelah itu saya ya kerja gitu ya. Kerja di suatu perusahaan bikin ERP kayak e-tolpass gitu ya. Nah, yang sedikit saya mau sampaikan adalah pas mulai kerja ini sebenarnya saya udah planning memang pas lulus saya mau ke MIT gitu. Nah, terus karena sempat ketemu juga sama alumni MIT, orang Indonesia yang alumni MIT, terus beliau bilang kayak ya salah satu ininya publikasi lah gitu yang bikin strong. Nah, waktu itu karena TA saya atau skripsi saya juga tentang drones, tentang UAV, jadi saya terus meskipun kerja saya nyambi ini bantu teman-teman yang di ITB untuk misalnya lomba drones kayak gitu-gitu, sampai akhirnya bisa dibuat publikasi. Jadi waktu itu pas sambil kerja saya bisa publish 2 paper lah. Ya mungkin bukan top tier tapi setidaknya untuk waktu itu saya mikirnya untuk dokumentasi aja sih, sama juga untuk karena memang pengen udah berencana inilah mau ke US lah, spesifiknya kayak itu waktu itu. Terus pas di paling lama sebenarnya kerja di Bima Sena itu. Waktu itu saya jadi project leader, saya kerjain banyak project tentang drones dan juga radar. Nah ini mungkin sedikit foto-foto ya gitu. Terus hadir ke banyak conference dan ya itu alhamdulillah dapat publikasi lumayan banyak gitu. Ada 23-an publikasi Wow. di bidang drones dan radar gitu. Sambil Dalam waktu traveling 4 tentunya itu tahun tadi ya. ya. Nah, jadi kira-kira itu. Jadi kayak senangnya adalah ya sambil conference, sambil riset, sambil jalan-jalan. Sempat ada short research juga di Jepang beberapa bulan gitu. Terus Wow. ya itu sih pengalamannya mungkin, dan itu memang by plan, maksudnya ternyata makanya waktu itu saya terus lanjut karena alumni MIT yang saya temui pertama kali itu ternyata jadi supervisor saya di perusahaan ini. Jadi ya udah saya disupervise sama beliau untuk publish paper juga banyak gitu ya. Nah, terus sampai ya udah sekarang nah ini S3. Cuma memang ada behind story-nya, nanti mungkin saya ceritain dikit gitu ya. Kenapa kok akhirnya ke Singapura ya, mungkin cerita dikitnya gini. Jadi waktu itu memang plan, jadi ini mungkin ceritanya ya nggak, biar nggak cerita semuanya suksesnya, tapi ada juga gagalnya gitu. Bahwa waktu itu pas setelah di 2016 kira-kira lah ya, waktu itu saya nekat karena waktu itu saya dapat recommendation letter dari profesor MIT sama alumni MIT. Jadi 2 setidaknya yang berhubungan sama MIT. Kenapa saya dapat rekomendasi dari profesor MIT? Karena waktu itu di kisaran tahun 2014 sampai 2015, kalau sekarang kan ini ya banyak course online gitu ya, Coursera, edX. Nah, dulu itu masih awal-awal saya rajin ikut, dan karena rajin dan alhamdulillah dapat bagus dan aktif di forum, saya ditunjuk jadi teaching asistennya sama profesor MIT itu untuk Wow. mata kuliah online itu yang diadain sama MIT gitu. Wow. Itu dua kali untuk 2 mata kuliah yang berbeda gitu. Wow. Karena dapat.
Terus ya karena itu terus saya approach dong, maksudnya karena saya udah bantu beliau, jadi saya dapat rekomendasi beliau sama dari alumni MIT yang orang yang ya orang Indonesia gitu. Jadi udah dua. Nah cuma memang ternyata memang sudah namanya nasib ya, katanya kalau kesuksesan itu opportunity ketemu luck gitu ya, ketemu bakat gitu ya. Nah mungkin di sini agak kurang luck. Jadi waktu itu pas di tahun 2016 sepertinya memang ya apa, waktu itu saya daftarnya LPDP ya, mungkin waktu itu karena Indonesia lagi apa ya, pendanaannya mungkin untuk lain hal, jadi waktu itu untuk beasiswa LPDP budgetnya nggak sebanyak tahun sebelumnya. Jadi waktu itu pas interview sama 3 interview dari LPDP, di bagian akademik oke banget, di bagian organisasi udah oke karena banyak organisasi yang saya ikut. Nah di bagian pendanaan LPDP ini beliau nanya, ini tahun ini kita kekurangan dana banget pas untuk tahun ini. Mau nggak kamu dialihkan ke Eropa gitu? Karena pas saya itu memang tuition fee di Ivy League atau termasuk MIT itu bisa sampai 3 kali dari Eropa gitu. Terus saya pikir kan mungkin karena ini ya, karena apa? Karena menggertak atau ngetes gitu seberapa kekehnya saya gitu. Oh enggak, saya maunya tetap MIT gitu. Ternyata beneran memang karena nggak ada budgetnya, jadi di reject lah gitu. Nah itu satu. Yang kedua, unlucky-nya di tahun itu memang Trump lagi naik ya. Kita tahu waktu itu di tahun-tahun itu bahkan ada mahasiswa MIT seingat saya pulang ke negaranya di Timur Tengah, terus Trump naik, pas dia pulang balik, padahal dia udah jadi mahasiswa, itu ditahan di airport, nggak boleh masuk. Sampai pernah ada kejadian dia tesis dari negaranya, jadi online gitu. Sebelum sekarang banyak online ya, defense online, dulu itu ada yang apa defense dari Timur Tengah, sementara profesornya ada di Amerika. Jadi ya udah klop lah gitu ya, double combo lah. Akhirnya ya udah, singkat cerita akhirnya saya milih Singapura gitulah, yang inilah yang mendekati dengan impian saya lah gitu istilahnya. Gitu. Terus ya itu sih mungkin jadi kalau prosesnya di NUS itu sebenarnya sudah banyak di websitenya ya. Jadi misalnya contohnya saya tampilkan yang untuk PhD di computer science-nya. Di sini tuh mereka ada website khusus untuk masing-masing departemen. Misalnya ini School of Computing. School of Computing itu ada 2, computer science sama information system. Nah ini contohnya saya tampilin. Nah yang biasanya teman-teman perlu tahu itu di program itu apa sih yang ditawarkan. Karena misalnya contohnya, karena saya pernah apply ke MIT misalnya, itu biasanya mereka kalau untuk master mereka nggak terima. Jadi mereka nerimanya cuma PhD, tapi kalau yang belum master jadi harus menjalani master dulu. Nah, sementara kalau di NUS ini mereka nawarin dua-duanya, PhD sama MSc atau Master of Science. Bahkan, nah seperti kayak kasus saya, kita nggak perlu master kalau memang tertariknya langsung PhD. Jadi dari S1 bisa langsung aja daftar PhD gitu, tanpa harus master. Terus yang mungkin teman-teman harus perhatiin juga admission requirement, kayak misalnya perlu TOEFL nggak, perlu GRE nggak, karena semuanya macam-macam ya. Tapi kalau di NGS sendiri TOEFL pasti ya, atau IELTS. Tapi kalau GRE itu untuk PhD aja, untuk master nggak perlu. Terus scholarship-nya itu apa? Nah itu juga mereka mereka bisa kasih daftar gitu, apa aja beasiswa yang tersedia untuk program ini gitu. Nah itu biasanya ada detailnya tuh, kayak misalnya oh beasiswa ini requirement-nya apa. Nah nanti mungkin saya jelasin sedikit tentang beasiswa, tapi ini contohnya kayak oh untuk menyelesaikan PhD ini harus menyelesaikan apa. Jadi kalau di NUS itu kita menyelesaikan 6 mata kuliah dengan requirement yang ini spesifik, kayak harus mata kuliah dengan kode 6.000, dengan 5.000 dan lain sebagainya. Itu untuk menyelesaikan. Nah, terus kayak misalnya di semester ketiga ini misalnya ada qualification exam. So, jadi kayak kita propose riset kita apa, terus diperdengarkan di 3 profesor gitu lah ya, atau 2 profesor, apakah proposalnya itu layak. Nah kalau layak kita boleh lanjut PhD, karena kalau di NGS itu kalau misalnya
eee, fail sama ini di sini juga dibilang kalau, QE-nya fail itu Mhm. bisa convert ke master gitu, kalau misalnya QE-nya. Tapi harus menyelesaikan ini ya, apa, mata kuliahnya, 12 atau berapa saya agak lupa. Jadi QE itu kayak, ya itu, kayak apa ya, first milestone gitu ya, first pit stop gitulah ya, untuk ini mahasiswa PhD ini layak nggak untuk lanjut PhD-nya, kalau enggak ya di-downgrade ibaratnya jadi master gitu. Kalau layak, lanjut dan beasiswanya ditambah gitulah istilahnya gampangannya. Makanya harus lewat ini gitu. Terus, kalau untuk graduate admission-nya itu kita ada portal gitu kalau di NUS itu. Jadi kayak satu portal untuk semua. Nah, di situ tuh kita misalnya contohnya, ada statusnya, ini udah komplit atau apa yang kurang gitu. Jadi enak ketika kita submit dokumen, mereka ngasih alert ke kita, ngasih notif ke kita, apa dokumen yang kurang di-submit. Entah foto, karena kadang-kadang foto kurang bener gitu ya, misalnya kayak background-nya ada atau harusnya gimana, rasio fotonya. Nah, itu kita dikasih notif gitu, oh, apa namanya, ini udah bener fotonya atau dokumennya harus di-submit ulang apa bla bla bla. Dan di sini tuh ini contoh aja ya, misalnya kalau kita milih School of Computing misalnya, nah itu kita Mhm. juga ditanyai PhD kah, master kah, dan di situ juga langsung ada, keterangan, source of finance-nya dari mana, pribadi kah atau scholarship. Kalau scholarship dari mana. Nah, kalau scholarship-nya itu tahunya apa aja yang tersedia, itu tadi yang di website, tiap departemen biasanya ada list beasiswa apa aja yang tersedia. Nah, mungkin yang perlu dicari tahu juga, mungkin tiap negara beda ya. Kalau di Singapura itu ada non bonding, sama bonding scholarship. Jadi kalau bonding itu biasanya dari kayak A-Star atau Singa, beasiswa itu bonding. Jadi setelah lulus kita harus kerja di Singapura minimal 3 tahun. Mhm. Nah, kalau non bonding itu kayak saya, jadi, nggak harus gitu, tapi sebagai kompensasinya harus ngajar berapa ratus jam gitu misalnya. Nah, itu jadi kompensasi beasiswanya itu dengan ngajar atau, bantu prof grading atau misalnya research assistant, itu berapa ratus jam, itu kompensasinya. Jadi kerja berapa ratus jam, ibaratnya nggak dibayar, tapi dibayarnya dengan beasiswa itu tadi. Jadi beasiswa itu mencakup, tuition tuition fee-nya nggak pakai bayar atau SPP-nya nggak pakai bayar, sama ada kasih uang bulanan gitulah, sekian ribu gitu. Nah itu sih. Jadi, ini mungkin juga agak beda ya style-nya tiap negara, karena ada yang misalnya setahu saya di Eropa itu beasiswanya dari, luar atau ada yayasan gitu istilahnya. Kalau di ini, di Singapura yang saya tahu kayak NUS, NTU itu dari kampusnya, tapi sebenarnya namanya contohnya NUS Research Scholarship. Kalau di NTU-nya yang, Universitas Singapura yang satunya, itu NTU Research Scholarship setahu saya gitu. Nah, itu pada dasarnya sebenarnya dari pemerintah Singapurnya, tapi, di apa ya, disalurkan lewat kampus gitu. Makanya, nggak ada bonding, tapi bondingnya itu lebih ke, kompensasinya harus ngajar. Nah, mungkin style tiap negara beda-beda, tapi kalau Singapura, seperti itu. Jadi pada dasarnya itu beasiswa dari pemerintah gitu. Terus, nah itu. Nah, terus alasan kenapa milih NUS ini juga, apa, sebenarnya nyambung yang tadi, karena Mhm. yang pertama tadi ada ya, apa ya, ada harapan untuk masuk MIT gitu ya. Jadi, sempat juga waktu itu ya wajar lah ya down gitu ya, ketika udah dipersiapkan bertahun-tahun pas daftar ternyata Mhm. unlucky gitu ya. Jadi, down juga, tapi akhirnya terus, udah kayaknya tetap pengen gitu ya, apa, sekolah gitu ya. Nah, jadi waktu itu saya mikirnya yang paling, educational culture-nya atau budaya, pendidikannya mirip-mirip. Jadi mungkin juga agak beda ya, terutama misalnya kalau saya bandingkan secara ekstrim misalnya, eee, ambil graduate school di Jepang sama di US misalnya, itu style-nya beda jauh. Karena kalau Jepang itu misalnya prof ngasih research ini, ya udah kita harus jalanin gitu. Kalau US itu agak, eee, freedom-nya agak banyak gitu. Jadi, mahasiswa itu bisa propose gitu, kayak, "Saya pengen riset ini nih," gitu. Nah, selama ada dananya oke gitu. Kalau US itu seliberal itulah ibaratnya, se-free itu gitu. Jadi, ya udah kamu nggak apa-apa ngelakuin riset ini asal ada dananya. Nah, kalau Singapura itu agak tengah. Jadi, kalau saya merasa
sama dibebaskan juga. Jadi risetnya apa itu dibebaskan, bahkan topik riset saya itu pertama di lab atau bahkan mungkin di departemen saya karena masih ada hubungan sama hardware, sementara computer science biasanya software gitu. Nah, tapi bedanya kalau Singapura dananya itu relatif lebih terjamin gitu ada. Kalau US yang saya pernah dengar kadang-kadang ya profesornya harus nyari dulu. Kalau di Singapura ada jaminan dana dari pemerintah Singapurnya ada. Tapi kalau mau lebih, nah ya itu mungkin nyari grant lainnya, nyari beasiswa lainnya. Tapi dari Singapurnya sendiri sudah cukup. Nah itu kenapa milih NUS karena preference ini. Yang kedua ya ini ya maksudnya yang terbaru NUS sendiri untuk computer science itu peringkat 4. Jadi menurut saya ya maksudnya nggak jauh lah dari mimpi yang pertama gitu menurut saya. Ini by subject ya. Jadi untuk yang overall untuk semua jurusan itu peringkat 10 kalau nggak salah NUS. Tapi kalau untuk computer science itu peringkat 4 versi QS ranking, kalau versi the higher education peringkat 8. Jadi menurut saya oke lah gitu. Maksudnya untuk dicapai gitu. Jadi nggak jauh dari mimpi awal gitu istilahnya. Selain itu juga pastinya dekat sama Indonesia. Jadi ini juga klasik ya, maksudnya teman-teman biasanya kalau nyari sekolah juga pasti sebisa mungkin yang makanannya mirip-mirip Indonesia gitu. Nah, Singapura ini mirip banget karena sebenarnya di sini kan ada 3 culture ya, Chinese, India, sama Melayu. Nah, itu tuh hampir ya, maksudnya di lidah saya setidaknya makanannya mirip-mirip. Terus perjalanan Singapura ke ke tempat saya, misalnya terbang ke Surabaya itu cuma 2 jaman. Jadi kayak ya nggak terlalu jauh. Jadi preferensi saya memang ini. Dan itu tadi US style itu karena memang ini diakui juga sama Singapura bahwa kampus NUS dan NT itu benar-benar berusaha meniru US banget. Bahkan sampai ada internal kritiknya, autokritiknya itu Universitas di Singapura ini dong yang independen, maksudnya punya 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 inovasi yang jangan ngekor lah istilahnya. Sebenarnya bukan ngekor tapi nggak usah terlalu terpaku pengen kayak US style-nya gitu. Karena bahkan di NUS sendiri ada ini kayak di dalam kampus ada Yale and US, jadi kayak kolaborasi Yale University sama NUS meskipun baru kemarin tutup gitu. Itu kayak bukti kalau kampus-kampus di Singapura itu memang benar-benar pengen mengadopsi US banget gitu. Sama juga beberapa profesor-profesor di sini kebanyakan lulusan US gitu. Itu salah satu bukti juga gitu. Nah, terus sama alasan lain kenapa PhD gitu ya. Mungkin juga teman-teman berpikir kenapa kok nggak S2 dulu gitu. Karena mungkin ini juga hampir sama ya di semua negara ya. Kalau untuk dapat scholarship itu lebih mudah buat PhD student karena kampus atau mungkin kalau misalnya negara Singapura gitu ya mendanai itu bisa berekspek lebih ke mahasiswa PhD karena lama jadi dapat publikasi atau yang kerja lama gitu. Tapi kalau master karena 1-2 tahun itu biasanya susah banget untuk dapat scholarship-nya. Kalaupun biasanya ada mahasiswa master, itu yang saya tahu kebanyakan itu sambil kerja. Jadi teman-teman saya itu kebanyakan ngambil master itu kerja, terus dia part time student ambil master. Biasanya gitu. Itu yang paling banyak. Tapi kalau master terus beasiswa itu sangat jarang. Jadi lebih banyak beasiswa itu untuk PhD. Itu sebenarnya alasan juga ya, salah satu alasan kenapa ngambil direct PhD. Terus ya maksudnya saya pikir ya kalau bisa langsung S3 ya udahlah. Ya gitu. Gitu. Terus ya itu sih ini contoh ini ya LOE lah gitu. Itu dapat gitu ya dapat. Jadi kira-kira jadi di sini ada 2 term. Masuk Agustus sama masuk Januari. Nah, saya masuk Agustus. Jadi waktu itu dapat interview, biasanya ada video interview sama profesor di sekitar Februari gitu. Terus saya ini dapat LOE-nya Maret lah kira-kira. Dan biasanya udah langsung disebutin kita dapat beasiswa atau enggak. Kami kebanyakan kalau PhD dapat, tapi harus benar-benar disebut di LOE itu. Kalau enggak berarti sebenarnya kita nggak dapat scholarship itu. Gitu. Jadi ini misalnya contohnya offer of admission dan NUS Research Scholarship. Jadi saya dapat LOE keterima di PhD-nya sama
dapat scholarship ini. Kalau misalnya nggak disebut, nah itu berarti belum dapat. Nah, ada dua kemungkinan, mungkin dicariin sama profnya sendiri atau kita disuruh nyari. Nah, tapi agak jarang sih sebenarnya kalau disuruh nyari sendiri, biasanya dari profnya. Nah, itu terus kalau video interview itu sebenarnya yang saya tangkap sebenarnya lebih ke mastiin ngevalidasi gitu dari yang kita tulis di dokumen, misalnya kayak research statement kan ya, bisa kita ngumpulin research statement yang itu lebih kayak proposal kita mau risetnya apa di PhD itu beneran sesuai nggak sama orangnya, atau misalnya mungkin juga kata teman itu sambil ngetes bahasa Inggrisnya juga gitu, maksudnya bisa nggak, karena banyak lah ya, maksudnya yang misalnya TOEFL-nya kok bagus banget, pas diwawancara kok ternyata jauh gitu. Itu ada juga, itu satu. Yang kedua, biasanya ada profesor yang tertarik sama kita, jadi nggak selalu mungkin beda sama Jepang ya. Kalau Jepang itu kita udah dari awal, oh saya mau kerja sama prof ini gitu. Nah kalau di NUS itu stylenya beda, jadi kita dapat 1 semester baru milih prof. Ya ada sih yang milih prof dari awal, tapi kebanyakan kalau kayak saya gitu masuk dulu 1 semester, terus nanti kayak apa ya, magang gitu di lab, setidaknya 2 lab dalam 1 semester, baru di semester 2 kita punya prof gitu, punya supervisor gitu. Nah, tapi nggak dari awal. Makanya pas video interview itu, yang prof interview saya itu bukan prof yang sekarang jadi supervisor saya, karena biasanya yang interview itu prof yang tertarik sama kita, justru sebaliknya. Jadi bukan kita yang tertarik prof itu, tapi prof itu tertarik sama kita gitu. Jadi biasanya mereka ngasih tahu, saya ngerjain ini loh di lab saya gitu. Jadi tapi mereka mempengaruhinya nggak yang langsung ngajak gitu, tapi kayak apa ya, ngepromo tipis-tipis gitulah sambil nge-interview, kayak kamu pengen ngejalinin apa di pas nanti PhD, apa riset yang kamu tertarik gitu. Jadi apa namanya, itu setidaknya prosesnya 2 lah ya, submit dokumen-dokumen gitu sama interview. Sebenarnya secara garis besar cuma 2 ini doang sih prosesnya gitu. Makasih banyak Mas Gozali udah menunjukkan LOA-nya ya, atau surat cinta dari National University of Singapore. Ini semoga memberikan semangat ya, inspirasi buat teman-teman nanti untuk bisa kuliah ke luar negeri, khususnya ke NUS menjadi the next Mas Gozali nih. Amin. 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 Ya, jadi ini contoh LOA-nya. Nah, ini juga sebenarnya biasanya LOA ini juga penting untuk ini ya. Jadi kalau tadi saya baru tahu juga LOA itu harus disimpan gitu, jangan dan dibawa kemana-mana, apalagi pas awal-awal, karena LOA ini misalnya contohnya kalau pas kita dari pulang ke Indonesia gitu ya, terus ke Singapura, di bandara ditanya, kamu kok lama, ngapain, student, terus ya nunjukin ini. Itu mungkin agak umum ya, tapi kalau yang saya baru tahu itu housing, misalnya kayak apartemen kampus. Jadi kan ada apartemen kampus di dalam kampus ya, kayak sekarang saya tinggal di apartemen kampus. Itu kalau misalnya beberapa untuk dapat ibaratnya diskon atau boleh bayar beberapa kali, itu nunjukin ini gitu. Membuktikan kalau kita under scholarship gitu, dan scholarshipnya sampai berapa tahun. Jadi LO-nya harus disimpan juga gitu. Karena di sini di halaman yang lain yang nggak saya tunjukin ini disebutin kita dapat ininya berapa lama gitu lah kira-kira. Jadi untuk memastikan, oh berarti sekarang anak ini atau student ini masih scholarship gitu. Karena kalau scholarship itu beda dengan non scholarship perlakuannya. Bayar apartemennya gitu-gitu itu beda. Dapat subsidi kalau masih under scholarship. Kira-kira gitu. Menarik. Mas Gozali lagi ngapain nih sewaktu nerima surat cintanya? Maksudnya pas nerima ini ya? Yes. Waktu itu ya pas lagi kerja, itu masih di tempat kerja. Terus sebenarnya sebelum dapat ini email dulu. Jadi Februari tengah kalau nggak salah itu wawancara, terus seminggu setelahnya kalau nggak salah langsung dapat email kalau saya diterima. Tapi secara resminya baru dikirim Maret ininya. Si dokumennya di post ke tempat saya, ke alamat saya itu Maret. Tapi sebenarnya dikasih tahunya itu bisa sekitar seminggu dari wawancaranya. Jadi sebenarnya udah tahu duluan gitu lah ibaratnya. Gitu. Makasih Mas Gozali. Iya. Terus
Ya mungkin kalau di kampus, nah ini mungkin juga challenge juga ya, saya mau, cerita challenge-nya juga atau tantangannya. Jadi seperti yang saya cerita, eee, saya itu kerja beberapa tahun dulu sebelum lanjut PhD, terus, eee, dari S1 langsung S3, maksudnya tanpa master, dan itu sebenarnya challenge ya, maksudnya di balik, oh kayak, wah bisa langsung gitu, tapi di balik itu ada challenge-nya. Selain itu juga saya pindah jurusan sebenarnya, dari electrical engineering ke computer science atau ilmu komputer. Jadi, kalau di sini karena saya pindah jurusan, mereka nganggapnya ada beberapa subjek atau apa ya, ya subjek gitu ya, atau breadth atau misalnya cabang keilmuan di computer science yang saya belum dapat di S1. Jadi waktu itu pas semester 1 saya disuruh ngambil mata kuliah S1 tapi nggak dinilai. Jadi untuk sebagai syarat sebelum, pokoknya sebagai syarat lah, kalau itu nggak diambil, eee, saya lupa, kalau nggak salah ada sesuatu inilah sanksi gitu, pokoknya di 2 semester awal harus udah rampung gitu. Waktu itu saya untungnya nggak ngambil banyak-banyak, jadi ngambil 2 mata kuliah aja. Ada teman saya yang dari jurusan matematik kalau nggak salah harus ambil 4 gitu, dan masalahnya nggak dinilai itu, nggak di jadi kan kayak ngambil mata kuliah double tapi yang separuhnya nggak dinilai. Nah itu juga tantangan di awal-awal. Terus kedua, karena pendidikan Singapura itu stylenya mirip US, jadi yang teman-teman mungkin juga tahu gitu ya, US itu stylenya sangat kuantitatif, ininya, apa ya, pembelajarannya gitu. Jadi misalnya contohnya kalau semuanya harus dimodelkan matematik dulu gitu istilahnya. Nah itu bagi saya juga agak shock juga karena Indonesia itu maksudnya pas waktu di ITB ya memang ada kalkulasi, tapi nggak sematematik itu gitu. Jadi pas waktu awal-awal juga agak shock juga, dia harus beradaptasi, ternyata semuanya harus dimodelin dan lain-lain. Karena stylenya beda-beda. Misalnya kalau setahu saya kalau di Eropa itu agak kualitatif gitu. Kalau US memang terkenal sangat kuantitatif. Jadi itu juga yang mungkin adaptasi ya gitu. Terus karena itu tadi karena sudah bekerja beberapa tahun, itu juga harus adaptasi lagi karena dari awalnya apa lingkungan kerja gitu ya, meskipun apa terus karena itu tadi karena biasanya kalau project leader itu nggak yang teknis banget ngurusnya, maksudnya lebih ke gimana deliver ke teman-teman apa ke teman-teman gitu ya untuk ngerjain tugas ini bla bla bla, tiba-tiba balik ke akademik itu juga challenge tersendiri lah. Jadi teman-teman juga harus memperhitungkan dan menurut saya ya oke untuk gap profesional, tapi juga harus tahu bahwa itu ada konsekuensinya juga ketika ada gap kerja. Nah, kalau dulu saya salah satu mensiasatinya adalah itu rajin ikut online course. Jadi selama kerja itu saya tetap rajin kayak dalam 1 semester mungkin ada beberapa course yang saya harus komplit gitu. Termasuk yang akhirnya 2 di antaranya saya mata kuliah dari MIT itu saya jadi teaching asistennya itu yang ternyata juga nggak saya prediksi sebenarnya. Jadi kayak Oke. wah ada harapan nih gitu ya. Sama mimpi saya ke MIT ternyata unlucky, jadi ya udahlah itu namanya perjalanan hidup lah ya gitu. Jadi kayak eh, apa? Tapi itu menurut saya salah satu trik untuk biar kita apa ya tetap keep in touch dengan dunia akademik. Karena kalau misalnya benar-benar kerja di profesional beberapa tahun terus tiba-tiba lanjut kuliah, menurut saya itu memang kita pernah kuliah ya, tapi ketika kita ke dunia kerja settingan kita kan settingan kerja gitu ya. Terus Mhm. ketika kuliah lagi itu shock lagi gitu, shock culture lagi ibaratnya gitu. Nah itu juga mungkin challenge yang apa harus diperhatikan juga. Terus nah ini juga apa menurut saya challenge juga karena jadi teman-teman harus berpikir gitu ya, maksudnya apakah memang perlu banget PhD ini karena ternyata bener kata orang kalau ketika S1, S2 dan S3 itu bukan kayak tingkatan SD, SMP, SMA, tapi S1 ke master mungkin agak mirip, tapi master ke PhD itu sebenarnya totally different. Makanya kenapa si MBS itu kalau misalnya memang tertarik PhD ya udah langsung PhD aja karena sebenarnya kayak totally different gitu kan, benar-benar beda gitu. Stylenya beda, apalagi kalau di sini ada
master by research sama master by course. Apalagi kalau master by course itu udah benar-benar beda, karena master by course itu udah tahu gitu, misalnya kita ya udah lulus 2 tahun gitu, kayak udah tahu goalnya gitu. Master by research pun research-nya bebannya nggak kayak research mahasiswa PhD. Kalau PhD itu harus apa ya, tahu path-nya sendiri, kayak nyari path-nya sendiri, nyari jalurnya sendiri, mau kemana nih ujungnya riset. Jadi agak beda. Dan itu pula yang menurut saya juga ternyata meskipun kok kayak keren gitu ya dari S1 langsung ke S3, tapi ketika kita nggak ngambil master dulu itu juga kayak agak shock, karena agak loncat itu kayak agak shock juga gitu. Jadi kayak harus membiasakan diri lagi, terus terus berpikir sistematik ketika 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 melakukan riset. Menurut saya itu yang salah satu yang penting ya, maksudnya sejauh ini yang saya ambil, kenapa PhD itu menurut saya, karena kalau dulu itu yang setahu saya gitu ya, ketika orang ngambil PhD itu yang ditanya pasti gini, kayak, "Setelah lulus kamu ngajar di mana?" Itu yang paling sering saya dengar. Nah, itu paling sering, kayak orang udah ininya ya, asosiasinya itu kalau S3 pasti ngajar gitu, jadi dosen, nggak ada yang lain gitu. Nah, ternyata sekarang itu shifting, apalagi kalau jurusannya berhubungan sama IT, sama yang ada hubungannya sama startup misalnya. Itu ternyata ada tren bahwa sekarang itu kampus itu susah ngajak balik mahasiswa PhD, karena tawaran dari startup itu lebih menggiurkan. Jadi sekarang itu banyak shifting, lulusan dari PhD itu lebih banyak yang lari ke startup dibandingkan balik lagi ke kampusnya. Jadi itu juga fenomena baru ya. Jadi kayak ketika ngambil PhD, jangan semata-mata bahwa oh ini tuh ngajar setelah itu. Bisa jadi enggak gitu. Bahkan kalau di Singapura itu, saya tuh pas pertama kali datang ke Singapura, kayaknya belum dapat seminggu, langsung dapat kayak message gitu ya lewat LinkedIn dari semacam venture cap, apa ya, angel investor gitu ya, semacam inkubator, mau nggak diriin startup. Loh, saya baru masuk Singapura mau kuliah PhD kok ditawarin keluar untuk bikin startup. Wow. Ini luar biasa Mas ya. Ini berarti langsung edit LinkedIn, terus save, langsung dapet itu Mas ya, tawaran Mas ya? Iya, langsung dapat tawaran. Ya sebenarnya sampai sekarang juga sih, sampai sekarang beberapa company nawarin gitu ya, beberapa company besar kadang-kadang nawarin gitu, kayak kerjaan gitu. Jadi intinya PhD itu setidaknya yang saya tahu di sini itu, orang mindset-nya bukan kalau PhD langsung ngajar di mana, tapi bisa juga kamu mau bikin startup atau mau kerja, karena apalagi kalau yang berhubungan sama IT banget ya, perusahaan besar kayak Google, Facebook, Apple gitu, itu mereka malah banyak tertarik PhD gitu. Karena menurut mereka mahasiswa PhD itu bisa independen kalau research gitu, nggak perlu di guidance gitu. Karena mereka pas pas waktu ngambil PhD itu udah terbiasa untuk nyari tahu goal-nya sendiri. Kan bedanya PhD sama master sama undergrad kalau menurut saya adalah kalau pas research itu belum tahu goal-nya ujungnya di mana nih gitu. Kita yang nyari tahu sendiri goal-nya. Nah, itu yang mungkin menurut perusahaan-perusahaan itu valuable. Jadi sekarang trennya makanya mahasiswa PhD itu malah direkrut jadi senior software gitu, engineer gitu misalnya, atau senior engineer lah gitu misalnya. Itu banyak terjadi. Makanya di satu sisi juga kalau dulu ngambil PhD itu mungkin cuma untuk misalnya orang asosiasinya ngajar gitu ya, kalau sekarang mungkin banyak alternatif itu mungkin yang bisa saya bilang gitu lah ya. Jadi Ya baik, Mas Gozali, kalau buat teman-teman yang nggak mau gitu ya pitching ke angel, ke investor gitu ya, mending ambil PhD aja Mas ya di Indonesia Mas ya. Jadi langsung ditawarin Mas ya. Ya gitulah kira-kira. Jadi ya itulah, maksudnya salah satu yang apalagi kalau di Singapura ya, maksudnya salah satunya gitu kan. Kalau PhD student itu salah satu yang posisi yang cukup seksi gitu untuk direkrut gitu istilahnya. Bahkan mereka kadang-kadang spesifik harus PhD gitu, untuk ngisi posisi ini. Jadi mungkin karena itu tadi ya, kayak independen lah.
ketika pas mereka riset, maksudnya budaya independen pas riset itu bisa kebawa pas dunia kerja. Makanya menurut mereka posisi itu cocok diisi sama mahasiswa PhD. Meskipun juga menurut saya juga kalau saya rasa juga ada faktor ini, maksudnya pengalaman kerja gitu ya. Karena beberapa teman saya juga nggak semuanya kayak gitu ditawarin, karena mungkin mereka benar-benar kalau belum pernah ada pengalaman kerja mungkin agak beda gitu ya. Karena mungkin mereka ngeliat juga pernah ada pengalaman kerja, terus habis itu PhD, jadi mungkin menurut mereka secara budaya kerja pernah dapat, budaya independen riset juga dapat, jadi makanya terus tiba-tiba ditawarin. Ya meskipun kalau sekarang ya saya mau fokus lulus dulu gitu lah. Gitu lah kira-kira. Oke ya, terus kalau misalnya riset ya mungkin sama lah ya. Jadi kita bisa dikasih satu kubikel gitu ya, terus dikasih PC, terus sharing printer gitu. Jadi bisa ngeprint gratis gitu. Terus akses lab kalau misalnya kayak saya, selain kubikel ini ada dikasih akses lab lain yang memang benar-benar untuk eksperimen hardware gitu misalnya. Nah itu biasanya kayak gitu. Itu mungkin standar juga ya di kampus lain gitu. Terus kalau kelas yang sejauh ini termasuk yang saya jadi pengajar macam-macam, ada misalnya ada yang online kalau misalnya kelasnya besar, kalau kelasnya di bawah 30-an itu offline, kayak misalnya tadi saya ngajar pegawai NUS itu offline. Tapi kalau misalnya kelasnya banyak karena beberapa mata kuliah tingkat awal ya, misalnya yang undergrad itu ada yang sampai 300 gitu atau ada yang 600, nah itu online gitu. Jadi ada mata kuliah yang satu mata kuliah itu diambil 600 mahasiswa karena mata kuliah dasar, nah itu biasanya online biasanya. Tapi kalau yang dikit offline gitu. Ya baik, Terus Mas Gozali. ya, ya. Ini kalau untuk PhD Mas di computer science di Mas Gozali sendiri itu ada berapa Mas yang diterima Mas studentnya? Jadi kalau biasanya yang banyak itu batch yang Agustus, itu batch saya itu biasanya sekitar 60-an biasanya per semester 60. Nggak tahu ya kalau sekarang ya, tapi sekitar 60. Terus kalau yang batch Januari biasanya lebih sedikit, kayak mungkin beberapa belas gitu. Jadi total kalau dalam 1 tahun mereka yang nerima sekitar 80-an lah mungkin untuk mahasiswa PhD-nya. Itu pun juga sebenarnya banyak yang ya itu tadi mungkin karena dapat tawaran kayak model-model saya tadi ya, banyak juga yang resign gitu dari PhD karena lebih tertarik kerja. Jadi sebenarnya lebih sedikit lagi. Kerja karena Gitu. ditawarin Mas ya? Ya karena ditawarin. Oke, berarti Jadi memang wow. godaannya memang besar. Berarti bergaining power-nya Mas ya dengan kata Nah PhD itu benar. luar biasa Mas ya. Karena ini juga saya perlu double verifikasi lagi ya. Kata teman memang kalau untuk PhD verifikasinya lebih ketat gitu dibandingkan master gitu. Bahkan kayak ada yang bilang mitosnya gitu atau ininya screeningnya sampai ke ininya, maksudnya kayak presidennya apa gimana gitu ya. Mungkin di screening oh anak ini oke gitu untuk diterima PhD atau enggak. Nah jadi tapi yang mau saya sampaikan memang bargaining masuk PhD di sini cukup tinggi gitu ya. Karena di sini mindsetnya bukan kalau PhD itu berarti artinya cuma bisa ngajar, enggak, tapi apa bisa untuk kerja bahkan nilai plus lah gitu. Bukan kan ya mitos yang saya tahu gitu ya pas sebelum berangkat kalau misalnya mahasiswa S3 itu company-nya takut gitu untuk menerima, jangan-jangan nggak bisa kerja nih, bisanya belajar aja gitu kan ya istilahnya kasarannya gitu. Tapi kalau di sini bargaining-nya cukup tinggi, makanya itu tadi godaannya cukup tinggi lah gitu pas masuk PhD karena biasanya beberapa ada tawaran gitu. Terus ya kalau exam juga mostly online sih memang di sini semenjak pandemi tentunya. Jadi terus ada penjaga, kayaknya hampir mirip lah ya kalau misalnya sama di Indonesia. Jadi ujian itu online terus ada penjaganya gitu ya. Biasanya juga
yang jaga itu mahasiswa PhD gitu yang untuk disuruh jaga apakah ada nyontek atau enggak gitu lah. Terus ya ada sistem yang udah cukup mumpuni lah, tools untuk memastikan oh ini nggak nyontek gitu ibarat. Itu udah ada prosedurnya yang dilatih lah untuk jadi pengawas. Dan nah yang ini menurut saya yang cukup beda ketika pas awal-awal saya jadi teaching assistant, pas saya ngajar, yang beda gitu itu adalah mahasiswa di sini sangat aktif dan kompetitif gitu ya. Bahkan kadang-kadang, nah ini tapi juga menurut saya bisa diadopsi jadi yang bagus gitu. Ketika di sini nanya gitu dan misalnya pengajarnya nggak tahu, di sini it's okay untuk bilang saya nggak tahu, mungkin nanti saya cari lagi dan saya email kalau tahu. Yang mana kadang-kadang mungkin ada itu nggak, maksudnya ketika dulu ya pengalaman saya itu mungkin nggak terjadi ya karena apa kadang-kadang kalau pengajarnya ditanya terus nggak tahu berkelit gimana gitu. Tapi kalau di sini misalnya nggak tahu, it's okay gitu untuk mengakui nggak tahu gitu dan bahkan semakin terpacu pengajarnya untuk menyiapkan biar bisa jawab gitu istilahnya. Dan sangat aktif beneran sangat aktif gitu. Terus kompetitif. Nah ini untuk gambaran kompetitif adalah bahkan untuk yang pegawai NIS yang saya ajar ya itu kan juga relatif beberapa udah tua-tua bahkan tua banget gitu ya beberapa gitu di atas mungkin mendekati 60 gitu ya. Itu kalau dikasih tugas kadang-kadang di hari pertama itu udah ada yang ngerjain tugasnya diri saking kompetitifnya gitu. Jadi ya itu bedanya mungkin ya yang mungkin bisa kita adopsi gitu dan nggak malu bertanya dan yang ditanya juga misalnya nggak tahu nggak malu untuk mengakui gitu. Jadi kayak misalnya contohnya kadang-kadang kalau saya di meeting sama prof saya nggak paham gitu ya bilang aja beliau bilang nggak paham dan minta saya jelasin dan itu nggak sesuatu yang memalukan. Nah menurut itu budaya yang bagus sih kayak apa mengakui nggak paham dan belajar gitu. Even beliau sudah prof gitu. Nah jadi kayak itu sih contoh yang menurut saya bagus untuk di. Terus ya di sini normal banyak organisasi dan aktivitas sukarelawan gitu ya. Misalnya kayak kalau di sini yang saya tahu kalau di kita itu namanya apa ya ospek pertama masuk mahasiswa baru gitu ya. Itu biasanya kan ada ospek satu universitas. Nah kalau di NUS itu salah satu kegiatan ospeknya adalah galang dana, bisa dapat berapa miliar gitu, terus disalurkan ke orang yang nggak mampu di sini. Jadi itu salah satu ospeknya itu ngumpulin dana. Nah itu menurut saya juga positif juga lah gitu ya, untuk diambil sebagai contoh gitu. Terus kalau off campus, nah mungkin saya juga cerita sedikit. Ya mungkin housing ini cuma sebagai gambaran ya. Jadi di sini satu SGD itu dikali sekitar 10.000 lah. Jadi di sini tuh range-nya macam-macam sebenarnya. Ini cuma average aja ya, karena ada yang super murah, ada yang di atas ini gitu. Tapi kalau misalnya in campus itu standar harganya, karena memang udah standarnya. In campus itu berarti maksudnya apartemen di dalam kampus. Dan kalau di Singapura jangan bayangin model kos-kosannya kayak di Indonesia yang itu landed. Tapi di sini tuh pasti apartemen yang kayak rumah susun lah ibaratnya. Yang di Singapura karena di Singapura kan negara kecil ya, jadi sangat terbatas. Kalau apartemen maksudnya ya beneran kayak rumah susun itu. Terus kalau off campus ini yang variasinya agak banyak. Jadi ada yang di bawahnya in campus, tapi itu pastinya jauh kayak perjalanan kalau bus itu bisa sejam lebih sekali perjalanan. Ada yang lebih mahal dari itu kan. Nah ini jadi sebenarnya mungkin kalau ambil apa nilai tengahnya ya yang in campus itu sebenarnya yang apa cukup menggambarkan lah gitu. Terus kalau masak, nah itu sebenarnya kalau menurut saya dari sisi ini ya dari sisi biaya Singapura itu super mahalnya untuk housing dan itu memang orang Singapura mengakui sangat mahal kayak mungkin bisa dibilang hampir 10 kali lipat kali ya. Kalau perbandingan misalnya kita dapat apa di Indonesia, terus di sini dapat apa, itu mungkin bisa 10 kali lipat kalau housingnya atau biaya ngekos lah ibarat. Tapi kalau untuk masak itu mirip-mirip, bahkan saya bandingin lebih murah gitu ya beberapa bahan pokok itu. Jadi
Nah, kenapa kok ada yang mahal? Karena orang di Singapura cenderung memang nggak suka masak biasanya. Makanya ketika nyewa apartemen atau tempat tinggal atau kos itu harus ditanyakan dulu apakah boleh untuk masak ataukah eh, nggak boleh, atau boleh masak tapi cuma light cooking. Light cooking itu kayak masak mie gitu yang nggak terlalu berat. Soalnya kalau misalnya melanggar juga itu maksudnya takutnya konsekuensinya apa gitu, kayak ada denda atau apa gitu. Jadi harus dipastikan dulu pas ketika mau ambil kos-kosan itu atau apartemen itu apakah boleh masak atau enggak. Tapi kalau boleh masak, nah itu harganya malah lebih murah bisa dibanding di Indonesia kadang-kadang untuk bahan pokoknya ya maksudnya. Nah, terus itu transportasi memang relatif lebih mahal gitu ya. Jadi di sini tuh ibaratnya jauh dekat range-nya ini gitu. Range-nya 9.000 sampai $2 atau 20.000 berarti ya. Tapi memang di sini tuh banyak yang bersepeda karena relatif di sini tuh cycling friendly gitu lah ya. Ada jalurnya untuk sepeda itu sudah tertata rapi, dan juga untuk entertainment meskipun tourism objeknya atau tempat wisatanya nggak sebanyak di Indonesia tentunya ya gitu. Tapi ada yang tempat-tempat lumayan bagus lah gitu. Dan tapi yang sebenarnya paling menarik adalah di sini track untuk running, untuk cycling itu banyak. Dan yang saya suka sebenarnya adalah di sini itu hewan-hewan liar tapi yang jinak gitu itu banyak. Saya sering ketemu burung-burung bagus kayak model-model burung pelikan gitu liar di sini, karena ketika nangkap atau ngasih makan burung itu kena sanksi dan itu lumayan beberapa ribu dolar. Jadi burung-burung liar itu, terus hewan-hewan itu tuh ya lewat aja gitu, kadang-kadang kalau pas jogging lewat aja gitu, terus bisa ngelihat dengan kayak di di taman safari istilahnya, tapi bedanya nggak galak gitu ya. Ya ada mungkin yang galak kalau diganggu gitu, tapi itu yang saya suka. Jadi kayak udaranya juga fresh gitu ketika jogging dan misalnya bersepeda. Itu yang salah satu. Meskipun memang secara cuaca ya mirip-mirip panasnya ya, tapi maksudnya seger gitu. Apalagi kalau pas pagi. Itu yang sebenarnya saya suka. Itu sih mungkin ya. Jadi kalau teman-teman tertarik PhD, ya mungkin dalam arti think it twice itu maksudnya pikirkan, karena gini, menjadi mahasiswa PhD itu artinya kita mengalokasikan setidaknya 4 tahun atau bahkan kalau di jurusan saya lebih gitu ya untuk riset gitu. Nah jadi itu juga harus di planning gitu, apakah ini tuh bisa masuk di bagian dari planning hidup kita gitu. Karena itu juga bukan waktu yang bentar kan, 4 atau mungkin bahkan bisa sampai 6 tahun itu bukan waktu yang bentar untuk mengalokasikan untuk fokus riset gitu. Nah jadi jangan karena cuma kayaknya karena nih bisa S3 gitu, tapi apakah itu benar-benar perlu untuk diambil ataukah sebenarnya punya planning lain. Sejauh ini kalau menurut saya, misalnya kalau merefleksikan di diri saya sendiri, kenapa ambil PhD, karena waktu itu saya mikir saya pengen dikenal untuk setidaknya ahli di satu bidang lah, itu satu. Yang kedua sebenarnya yang sejauh ini yang saya rasain ketika ngambil PhD itu kita dilatih untuk berpikir sistematik ketika ada problem. Jadi misalnya ada problem real, berpikir sistematik gimana nge-solve itu, gimana mencari inovasi. Terus inovasi itu worthy nggak untuk dijalankan. Jadi kayak lebih ke hal-hal yang kita berlatih untuk problem solve real problem dengan lebih sistematik gitu. Akhirnya ketika mikir apa-apa ada runutannya gitu, otomatis gitu. Ketika ada problem baru di hidup juga gitu ya misalnya. Gitu. Ya kira-kira gitulah teman-teman. Baik, terima kasih banyak Mas Gozali buat sharingnya. Mas, sorry ini sebelum kita lanjutkan nih Mas, ini kedengaran banget nggak Mas suara hujannya? Enggak. Oh enggak ya? Enggak. Oh enggak ya? Oke, berarti dia aja berarti ya. Oke, sip teman. Ya.
Mas, nanti volume suaranya tolong dikuatin nih Mas ya, dikencengin nih Mas ya. Oh, terlalu pelan ya barusan? Sebetulnya udah oke. Namun karena di Jakarta nih Mas, hujannya barusan aja nih, deras banget nih. Jadi nggak kedengeran aku. Oh, I see, I see, I see. Ya, 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 boleh, boleh. Tapi recordingnya aman kok Mas. Oke, oke, Recordingnya aman kok. oke, oke. Di akunya aja karena deras banget Mas di sini. Kalau pas gini nggak denger, tapi kadang-kadang tipis-tipis denger. Oh, Tapi maksudnya nggak tiba-tiba. yang terlalu mencolok, nggak terlalu Oke, mencolok oke, sih. oke. Ini aku deketin nih suaranya. Oke, sip. Lanjut ya. Ya, Makasih banyak buat Mas Gozali udah sharing. Mas Gozali stres kah ngambil S3 di NUS? kalau ada mahasiswa PhD yang bilang nggak stres itu kayaknya belum mahasiswa PhD kayak. Itu udah bagian dari ini. Bahkan saya dulu sebelum ngambil PhD udah apa ya, maksudnya udah ditanamkan ke diri sendiri bahwa perjalanan ngambil PhD ini bakal nggak menyenangkan, tapi bakal fulfilling. Itu yang saya tanamkan ke diri saya sendiri. Jadi ketika ada stresnya, ya saya udah tahu gitu sejak ambil emang itu resikonya. Nah makanya itu ketika saya bilang think it twice, itu maksudnya lebih ke jangan bayangin yang keren-kerennya aja gitu, bahwa ada apa ya, pertanggungjawabannya, maksudnya kayak ada challenge-nya juga yang kita juga mesti satu paket lah gitu diambil ketika ambil. Tapi juga jangan salah, banyak positifnya juga dan insya Allah banyak benefitnya ketika ambil itu. Intinya ambil semuanya gitu, ketika ketika itu keren atau misalnya banyak positifnya, tapi di satu sisi juga expect juga kalau itu kita bakal dapat beberapa challenge, beberapa mungkin stres, itu wajar lah maksudnya. Tapi gimana kita ngehandle-nya itu yang penting. Maksudnya jangan terlalu stres berkepanjangan, misalnya ketika publish ditolak, atau misalnya ketika riset kita udah susah-susah ternyata udah ada yang ngerjain dan lain sebagainya. Inilah gitu, itu wajar terjadi di mahasiswa. Baik, Mas Gozali ini sudah masuk tahun keempat Mas ya untuk Iya, studi S3-nya ya. iya. Hal menarik apa atau hal baru apa yang Mas dapatkan selama menjadi mahasiswa S3? Hal menarik apa ya? Ya paling itu ya, maksudnya ketika pas pas kita ada masalah baru, problem problem di real world, di dunia nyata gitu, yang berhubungan sama topik kita dituntut untuk berpikir sistematik gitu ya. Terus karena itu juga berpengaruh gitu ketika misalnya kita di dunia nyata untuk problem yang sehari-hari itu juga terrefleksikan gitu ya. Ketika kita ada problem baru, step-step apa yang pertama kita ambil, terus kita breakdown dulu masalahnya. Nah, itu menurut saya menariknya ambil PhD gitu ya. Selain juga menurut saya ada kebebasan riset. Jadi misalnya ketika misalnya S1 atau misalnya S2, yang saya tahu biasanya topiknya itu sudah ditentukan gitu setidaknya. Nah, nggak sebebas ketika mahasiswa PhD. Nah, justru karena itu sebenarnya itu kayak apa ya, dua mata pisau gitu ya. Di satu sisi diberi kebebasan, di sisi lain berarti artinya kita yang cari tahu sendiri gitu. Goal apa yang ingin kita capai di akhir gitu. Ujungnya itu belum ketemu. Nah, supervisor di situ perannya adalah guidance biar kita nyari tahunya nggak kejauhan gitu, keluar dari jalur terlalu jauh gitu intinya gitu. Dan ya banyak lah maksudnya hal menarik, misalnya kalau misalnya teman-teman yang suka ngajar itu juga banyak pengalaman ngajar misalnya, terus ya banyak lah gitu, lebih hal-hal yang inilah ya, intinya stres itu ada pasti, tapi maksudnya ketika kita menemukan solusi itu kayak ada eureka gitu, kayak wah seneng gitu, ada ketemu sesuatu yang kita cari-cari gitu. Makasih Mas Gozali. Dan yang terakhir nih, apa harapan seorang Gozali Suharyanto Hadi untuk Indonesia yang lebih baik? Waduh, ini berat nih pertanyaannya ya. Jadi harapannya mungkin menurut saya inilah ya, maksudnya akses
pendidikan yang lebih menyeluruh. Karena menurut saya ketika banyak teman-teman sekarang kan makin lebih banyak ya teman-teman yang sudah kuliah di luar negeri gitu ya. Tapi mungkin lebih banyak masih terkonsentrasi yang di kota-kota besar nih yang dapat akses itu. Nah, kalau menurut saya kalau misalnya aksesnya bisa diperbanyak untuk nggak harus di luar negeri sebenarnya ya secara umum kuliah gitu ya. Tapi sebenarnya kuliah di luar negeri itu salah satu benefitnya adalah membuka wawasan baru gitu bahwa ada hal yang berbeda loh gitu yang berbeda dari yang kita alami sehari-hari di lingkungan kita. Jadi wawasannya lebih luas lah. Jadi ketika akses itu makin menyeluruh menurut saya itu jauh lebih baik karena kalau nggak salah yang pendiri Fulbright itu pernah bilang kalau pendidikan itu investasi jangka panjang tapi sangat kuat atau bahkan investasi yang returnnya paling tinggi itu pendidikan. Jadi kalau menurut saya ketika pendidikan sudah menyeluruh bisa diakses teman-teman bahkan di pelosok-pelosok. Alhamdulillah lagi kalau misalnya ada kesempatan bisa kuliah ke luar negeri, nah itu menurut saya udah baiklah itu kemajuan negara itu udah otomatis kalau menurut saya itu udah inevitable. Jadi kayak ketika pendidikan udah menyeluruh itu tinggal menunggu memetik hasilnya. Itu paling harapan saya. Amin, amin, amin. Ini harapan yang mulia sekali. Terima kasih banyak Mas Gozali buat harapan dan sharing session ya Mas. Iya. Semoga bisa memberikan manfaat lebih lagi dan kita doakan sehat selalu buat Mas Gozali dan Amin. keluarga dan sukses Mas untuk studi S3-nya dan karirnya ke depannya. Amin. Dan sekali lagi terima kasih Mas Gozali sudah sharing di sini dan untuk teman-teman terima kasih sudah bergabung dengan kami dan semoga apa yang disaringkan oleh Mas Gozali tadi memberikan inspirasi dan membuka perspektif ya, paradigma baru buat teman-teman bagaimana sih berkuliah di luar negeri, khususnya S3 nih, di National University of Singapore. Dan semoga nanti semakin banyak nih ya anak Indonesia, teman-teman, yang menjadi the next Mas Gozali nih, kuliah PhD nih, terutama di NUS. Amin. Sekali lagi terima kasih Mas Gozali, luar biasa sekali. Sama-sama atas waktunya. Semoga bermanfaat. Amin. Terima kasih Mas Gozali dan teman-teman semuanya. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus maupun program lainnya oleh Jadi PNS.